Baik, supaya tidak kemalaman ya, mari kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kali ini kita di pertemuan ke-11 ya, kelas TIU dan TKP untuk persiapan CPNS 2024. Baik, walaupun for your information ya, walaupun kelas kita hanya berlangsung Senin dan Selasa, dan hanya 12 kali pertemuan dan ini sudah pertemuan ke-11 tapi tidak perlu khawatir karena saya setiap hari membuat selama periode CPNS ini ya, saya setiap hari membuat video penjelasan yang saya upload di YouTube saya, jadi silahkan disimak, termasuk juga tiap kelas, tiap pertemuan itu saya selalu record ya, dan saya upload di YouTube saya. Baik, kemarin saya sudah membuat penjelasan tentang matematika, aritmatika, geometri, dan analisis nomor 41 sampai 50. Sudah ada di YouTube saya. Kemarin juga sempat saya share linknya ya di grup. Nah, ini eh, di pertemuan kita yang ke-11 ini kita akan membahas ya nomor 51 sampai 60. Baik ya, tidak perlu berlama-lama, langsung kita mulai saja. Yang nomor 51. Jadi perbandingan seperti ini sering ya, sering kita jumpai di soal-soal TIU. Nomor 51. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih alternatif jawaban yang disediakan. Oke, jadi ini ada X ya. X sama dengan P dikali, saya menulis dikali di titik aja ya, pakai titik ya. P dikali L dikali L. Ini untuk X. Kemudian untuk Y-nya, di sini kan diketahui Y. Y sama dengan apa itu? P ditambah 1 ditambah L. Ya. Oke, sekarang kita lihat hubungannya. Apakah X lebih dari Y atau X kurang dari Y? Nah, mana lagi? Atau X sama dengan Y atau hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke. Ini jangan salah ya, ini 1 plus L ya. Oke. Sekarang kita coba kita kerjakan ya. Yang X sama dengan P dikali L kali L itu artinya kan P L kuadrat ya. Untuk Y-nya ini tetap nggak bisa diapa-apain kan ya. P tambah 1 tambah L ya. Ya artinya tetap P tambah 1 tambah L udah nggak bisa diapa-apain lagi karena nggak ada variabel yang sama. Oke, sekarang kita misalkan ya. Kita misalkan. Misal. Jadi kalau bingung, ini kan yang perlu kita misalkan kan P ya. Misal P itu 2, L itu 2. Ya. Berarti X sama dengan PL kuadrat, P-nya 2, L-nya 2 kuadrat. Berarti kan ini 8 ya hasilnya. Y-nya, P-nya 2 ditambah 1, L-nya 2. Berapa ini? 5. Dari sini ketahuan X-nya lebih besar dari Y. Oke, sekarang kalau dijadiin minus ya, misal P-nya sama dengan min 2, L-nya sama dengan min 2 juga. Coba, X sama dengan min 2, min 2 kuadrat. Sama-sama min 2 ya. Berarti hasilnya berapa ini? Min 2 kali 4. Hasilnya min 8. Kemudian misal L-nya adalah P-nya min 2 ditambah 1, L-nya min 2. Hasilnya adalah min 3. Agaknya jadi, oh ini Y ya, lebih besar Y-nya. Jadi ini tidak bisa ditentukan. Kalau kunci jawabannya, kalau saya lihat kunci jawabannya itu yang B, X lebih dari Y.
Tapi kunci jawabannya itu salah, salah membaca. Di kunci jawaban itu ini dibaca satu, bukan L. Jadi Y sama dengan P plus 2. Padahal ini kan satu plus L ya. Jadi kunci jawabannya salah. Oke, jadi ini jawaban yang benar adalah tidak dapat ditentukan. Karena ada dua variabel yang tidak jelas, yaitu P sama L. Tidak jelas keterangannya, dia bilangan apa. Maka hubungannya tidak dapat ditentukan. Oke, saya ulangi, kenapa kunci jawabannya milihnya B? Karena kunci jawabannya salah membaca. Ini dikira P plus satu plus satu. Padahal ini P plus satu plus L. Gitu ya. Kalau ada dua variabel dan minim keterangan, maka tidak bisa ditentukan. Next, nomor 52. Hitam ya betulnya. Nomor 52. Jika X adalah berat total K kotak yang masing-masing 1 kilo. K kotak masing-masing 1 kilo. Ya berarti tinggal dikalikan toh. Berarti X sama dengan K kotak. Berarti berapa kotak ya. Dikali 1 kilo. Berarti ya dikali 1. Ya toh. Kali 1. Ini 1 ya bukan I. Maka K kali 1 tetap K. Ya toh. Kemudian Y. Y adalah berat total satu kotak yang masing-masing beratnya K. Satu kotak masing-masing beratnya K. Namanya satu ya cuma satu ya, kenapa ada masing-masing ya? Berarti satu kotak ya toh, satu kotak beratnya K. Beratnya K ya toh. Berarti ini K. Berarti tinggal dikalikan satu kali K ya tetap K. Nah, berarti di sini X sama dengan Y. Gampang kalau ini. Ini kan sifat sifat komutatif ya. Perkalian dan penjumlahan itu kalau dibolak-balik hasilnya sama. K dikali satu sama satu kali K itu hasilnya sama. Jadi sifat komutatif itu berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Berarti jawabnya yang ini adalah C. Sekarang 53. Jika X-nya adalah akar 72 min akar 78. Ingat ini akarnya terputus ya, bukan nyambung. Kemudian Y-nya adalah 1/74 min 1/76. Oke, sekarang dari sini sudah bisa kita lihat ya sebenarnya secara eh, kasar ya. Sekarang kita lihat aja ya. Akar 72 pasti lebih kecil dari akar 78, ya toh? Akar 72 itu pasti lebih kecil dari akar 78. Nah, kalau yang kecil dikurangi yang besar, ini pasti hasilnya adalah minus, ya kan? Ini hasilnya minus. Saya ulangi lagi, akar 72 pasti lebih kecil dari akar 78. Kalau yang kecil itu di depan sebagai untuk sebagai yang dikurangi, maka hasilnya pasti minus untuk X. Sedangkan yang Y ini pasti pasti hasilnya plus atau positif. Kenapa? Langsung aja. Misal satu roti dibagi 74 ya. Satu roti ya, satu roti perumpamanya dibagi 74 orang dengan satu roti dibagi 76 orang. Kira-kira bagiannya besar yang mana? Besar yang ini kan? Kalian punya roti, dibagi satu roti, dibagi 74 orang. Kemudian punya roti lagi, roti yang sama, dibagi 76. Pasti bagian per orangnya lebih besar yang 1/74 ya. Kalau yang ini besar, yang ini kecil, berarti kan besar dikurangi kecil, pasti hasilnya positif. Gitu aja.
Berarti, nah, lebih besar yang Y. Berarti X kurang dari Y. Nah, berarti yang jawabannya adalah B. Ini tipe. Kenapa Y-nya jadi yang gitu? Ini kan Y itu harusnya. Nah, berarti X kurang dari Y. Jawabannya yang B. Oke, itu. Ini nggak perlu dihitung, pakai logika saja. Sekarang yang nomor 54. Jika, oke, ada 4, oke. Ini bacanya X lebih dari 4 kurang dari 6 dan ada, kalau ini bacanya Y, ya, Y itu lebih dari 5 kurang dari 7. Maka, oke, di sini kan udah kelihatan, berarti X itu adalah antara 4 dan 6. Ini antara 4 dan 6. Itu antara 4 dan 6 ya bisa kecil-kecil bisa 4,1 bla 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 sampai 5,9 gitu kan. Kalau ini misal detailnya adalah 0,1. Tapi kalau ini nah, berarti kan Y lebih besar dari 5 kurang dari 7. Y itu lebih besar dari 5 ya berarti bisa 5,1 ya toh? Sampai 6,9. Kalau misal detailnya tuh 0,1. Tapi ini bisa 9,99. Yang penting kurang dari 7. Ya. Dari sini bisa eh, disimpulkan apa? Ya sangat mudah ya. Nah, berarti ini lebih besar. Y-nya yang lebih besar ya. Berarti X kurang dari Y. Berarti yang mana itu? X kurang dari Y yang B. Oke. Ini masih hubungan XY XY ya. Saya hapus dulu. Rekamannya saya pause dulu biar enggak. Oke, sekarang nomor 55. Oke, nomor 55. Jika X adalah selisih umur Tuti dan umur ayahnya. Sekarang. Selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang. Aneh ya. Oke, berarti logikanya selisih umur Tuti dan umur ayahnya. Berarti kan tua ayahnya kan ya. Masa tua anaknya ya. Anaknya kan Tuti itu ya. Berarti X sama dengan selisih usia Tuti dan ayah. Berarti kan usia ayah dikurangi usia Tuti. Oke. Kemudian Y, selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. Selisih umur kedua orang itu tapi 5 tahun yang lalu. Berarti ini hampir sama seperti ini, tapi setiap variabelnya dikurangi 5. Karena 5 tahun yang lalu. Berarti A min 5 dikurangi T min 5. Ya, jadi X itu untuk masa sekarang, Y itu untuk 5 tahun yang lalu. Kemudian pertanyaannya, maka nah, X sama Y gimana? Oke, ya berarti ini kan tetap nggak bisa diapa-apain. Nah, ini bisa di Y-nya ini bisa dibuka kurung. Kalau ini buka kurung tetap ya. Nah, kalau yang ini didistribusi caranya buka kurung jangan 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 lupa ini hati-hati. Min dikali plus T hasilnya min T, ya kan? Kemudian min dikali min 5 hasilnya plus 5. Nah, kalau membuka kurung depannya min itu harus hati-hati ya. Min dikali T min T. Min kali min 5 plus 5. Min kali min kan plus. Nah, sekarang A sama T nggak bisa diapa-apain ya. A sama min T nggak bisa diapa-apain. Berarti tetap tulis A min T. Ingat, minnya tetap ikut ya. Nah, sekarang yang bisa dikerjakan adalah min 5 plus 5. Ya, min 5 plus 5.
Berarti kan habis ini ya. Nah, berarti Y sama dengan A min T. Berarti jawabannya sama toh? X-nya adalah A min T, Y-nya adalah A min T. Berarti jawabannya X sama dengan Y. Gitu. Sekarang nomor 56. Jika X sama dengan rusuk sebuah kubus yang sisinya 125 cm, Y adalah sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisinya yang luar 3 cm dan 4 cm. Sisi miring segitiga siku-siku yang panjang. Oke, paham. Oke. Eh, X ya, di situ disebutkan X adalah eh, rusuk sebuah kubus yang isinya, bukan sisinya ya, isinya ya. Berarti X itu adalah rusuk ya, rusuk kubus yang volumenya, isi itu volume ya, bukan sisi ya. Volumenya adalah 125 cm pangkat 3. Rusuk, rusuk. Rusuk ini di sini sama dengan sisi ya. Volume sama dengan isi. Oke, berarti kan X ini adalah rusuk. X ini adalah rusuk. Rusuk dari kubus yang volumenya 125 cm pangkat 3. Berarti kita cari sisinya dulu. Oke, rumus volume adalah S pangkat 3. Ya. Volumenya diketahui 125. S pangkat 3. Berarti mencari S sama dengan akar pangkat 3 dari 125. Ya. S atau sisinya berarti berapa kali berapa kali berapa? Sebanyak 3 kali. Yang itu kembar, nah, menghasilkan 125. Berarti 5 kali 5 kali 5. Lihat, 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Berarti sisinya adalah ini diambil 1. 5 cm. Ya. Berarti X di sini udah diketahui. X-nya diketahui adalah X ini S sama dengan X ya. Nah, ini sisi ini ya. Nah, sama dengan 5 cm pangkat centimeter aja ya, karena ini sisi. Oke, saya ulangi. X tadi disebutkan adalah rusuk dari kubus yang volumenya 125 cm pangkat 3. Berarti karena X ini adalah rusuk, tapi diketahui volume, berarti kita nyari rusuknya dulu dari volume atau nyari sisinya dulu dari volume. Rusuk sama dengan sisi. Ya. Volume kubus adalah, tolong di-mute ya. Volume kubus adalah sisi pangkat 3. Berarti untuk mencari sisi, berarti ini di akar 3. Oke. Sifat dari akar 3 adalah carilah 3 perkalian dengan angka yang sama yang menghasilkan 125, yaitu angka 5. 5 kali 5 kali 5, 125. Berarti sisinya atau rusuknya atau S-nya atau X itu adalah 5 cm. Oke, sekarang kita cari Y-nya. Tadi kan masih nyari X, sekarang kita cari Y-nya. Tolong di-mute ya. Mohon perhatiannya ya. Untuk Y adalah sisi miring segitiga siku-siku yang sisinya 3 dan 4. Oke. Y itu adalah sisi miring yang ini berarti. Y itu adalah yang di sini. Sisi miring dari segitiga siku-siku, miring, sisi miring yang ini. Dari segitiga siku-siku yang sisinya 3 dan 4. Berarti ini ada 3, ini ada 4. Oke. Pitagoras. Cara mencari Y adalah Y sama dengan akar. Ingat-ingat kembali ya rumus Pitagorasnya. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 Minum. kuadrat. Tolong di-mute. Ini. Tolong di-mute. Belum. Mbak siapa ini? Mbak Kholilur. Ya, terima kasih. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, ini Pitagoras. Mencari sisi miring. Ya. Saya ulangi ya di sini.
Y merupakan sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisinya adalah 3 cm dan 4 cm. Mencari Y adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 9 ditambah 16 ya. Akar 25. Berarti Y-nya sama dengan 5 cm. Kita lihat hasilnya. X-nya 5 cm, Y-nya juga 5 cm. Berarti jawabannya adalah X sama dengan Y. Untuk nomor 5, 6. Berarti yang D. Oke. Sekarang kita menuju nomor 5, 7. Sepertinya masih hubungan X, Y ya. Ntar saya hapus terlebih dahulu. Oke. Nomor 57. Jika harga Y terletak di antara X dan Z. Harga Y itu terletak di antara X dan Z. Tapi kemungkinannya kan bisa Z-nya yang di sini, X-nya yang di sini ya. Oke. Terus ada keterangan lagi, jika X lebih besar dari Z. Berarti X lebih besar dari Z. Berarti X-nya yang dicaplok ya. Berarti kan seperti ini. Nah, atau seperti ini. Sama aja. Kita lihat jawabannya yang itu. Maka, oke, dari sini diketahui. Ya, ini kan jawabannya X sama Y-nya hubungannya. Berarti yang ini yang kita fokuskan. Ini. Nah, berarti yang dicaplok adalah X ya toh. Mau atas mau bawah kan sama yang dicaplok X-nya. Berarti yang A ya. Ya kan ini astagfirullahaladzim. Salah ya. Nomor Oh maaf maaf. Tadi saya lihat yang mana ya? Kok jadi salah? Bentar. Oke. Keterangannya ya, keterangan yang ini tadi saya lihat mana? Oh ya, Z ya. Z lebih besar dari X. Berarti yang dicaplok Z-nya. Maaf, tadi saya salah baca. Berarti yang dicaplok Z-nya. Berarti seperti ini ya. Gini, gini, gini. Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini kan kesimpulannya yang ditanya adalah hubungan X sama Y. Berarti kita fokus ke X sama Y yang ini. Sama aja kok atas sama bawah. Walaupun kelihatannya berkebalikan, tapi lihat yang dicaplok yang mana. Yang dicaplok adalah yang Y, mau atas mau bawah. Berarti yang dicaplok yang Y, berarti yang B. Jawaban 57 adalah B. Oke, 58. 58 masih hubungannya X Y lagi. Oke. 58. Jika X, oke, jika X luas bujur sangkar yang panjang sisinya 10 cm dan Y luas lingkaran yang garis tengahnya atau diameter ya 10 cm. Oke. X itu adalah luas bujur sangkar. Bujur sangkar itu persegi. Ya, luas persegi. Rumusnya apa? Sisi kali sisi. Sisinya berapa? 10 cm. Berarti 10 kali 10 cm. 10 cm kali 10 cm. Berarti 100 cm pangkat 2 untuk X-nya. Kemudian Y. Y adalah luas lingkaran. Berarti luas lingkaran ya. Yang garis tengah itu diameter ya. Kalau diameternya 10,
berarti jari-jarinya 5. Ya, satuannya sentimeter. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke. Karena ini jari-jarinya 5 cm, maka kita pakai 3,14. 3,14 dikali pi kan 3,14 atau 22/7 ya. Kita pakai 22/7 kalau ada bilangan yang bisa disederhanakan dengan 7. Atau ada bilangan yang bisa dibagi dengan 7. Oke, R-nya 5. R kuadrat 5 kuadrat. Berarti di sini eh, 3,14 dikali 25. Tidak usah dihitung. Ya, 5 kali 5, 5 pangkat 2 kan 25. Tidak usah dihitung. 25 kali 3 saja kan sekitar 75-an ya. Sedangkan kalau untuk mencapai 100 itu kan minimal 25 kali 4, ya kan? Nah, jadi ini sudah bisa dilihat hubungan X sama Y. Besar yang mana? Pasti besar yang X, ya kan? Lihat aja, yang X itu 100, ini cm pangkat 2 juga ya. Yang X itu adalah 100 cm pangkat 3, sedangkan yang Y itu kurang, tidak ada 100. Dari mana ngitungnya ya? Tinggal 25 kali 3 itu hanya sekitar 75. Sedangkan untuk mencapai 100 harusnya 25 dikali 4. Gitu ya. Berarti pakai pendekatan aja. Ya, berarti 58 jawabnya adalah lebih besar X kan? Ya, X lebih besar dari Y. Berarti yang mana? Yang A. Nah, yang A. 58 yang A. Sekarang 59. Apakah masih perbandingan X, Y? Masih. Oke, jadi ini fokusnya adalah perbandingan X, Y ya. 59. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, X sama dengan itu, serta Y sama dengan itu. Maka oke, berarti ini X sama dengan apa ini? Nah, akar 64 P. Di mana P-nya apa? P-nya adalah 3. Oke, berarti akar 3 dari 64. Nah, berarti berapa kali berapa kali berapa? Hasilnya 64. Harus sama. Nah, coba 4 ya. 4 kali 4 kali 4. Harus sama 3. Karena ini akar pangkat 3. Berarti ya harus 3 bilangan yang sama. Yang hasilnya harus 64. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Pas. Nah, berarti akar 3 dari 64 adalah 4. Oh, kok mohon maaf ya. Ini Zoom saya kurang 10 menit ya. Ya, padahal sudah saya upgrade ya. Oke, ini kita kurang 10 menit lagi ya. Untuk kekurangannya nanti saya recordingkan aja ya di YouTube. Di YouTube. Ini kurang 10 menit. Oke. Padahal saya sudah upgrade Zoom saya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi X sama dengan 4 ya hasilnya. Diambil salah satu. Ketemu 4, kemudian Y. Y sama dengan apa di situ? Nomor 59. Y sama dengan PX alias P dikali X ditambah ini X pangkat 3 ya harusnya ya. Oke, X pangkat 3. Oke, kita substitusikan. P-nya tadi berapa? P-nya 3. X-nya berapa? X-nya 1 plus X tadi 1, 1 pangkat 3. Oke. 3 kali 1 tetap 3. Ingat ya. 1 pangkat 3 tetap 1. Ingat, 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan eh, X dan Y. Berapa? X-nya 4, Y-nya 4. Berarti hubungannya gimana X sama Y? X sama dengan Y, yaitu sama-sama 4. Jadi 59 jawabannya adalah A. Oke. Oke. Nomor 60. Sebentar ya, saya hapus dulu.
Nomor 60 masih hubungan X sama Y ya. Oke, nomor 60. Jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21. Oke, X. Nah, maksud dari X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21. Berarti artinya KPK dari 14 dan 21. Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28. Ya. Kalau ada kata-kata seperti itu berarti artinya KPK. Ya. Berarti Y, nah ya Y saya taruh sini ya. Y sama dengan KPK dari 14 dan 28. Nah, kita akan cari satu-satu. Bisa nggak kalau langsung bilangan yang habis dibagi 14 dan 21? Kalau nggak bisa pakai poin faktor dulu. Ada 14, ada 21. Dibagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dirinya sendiri. Bagi 2, hasilnya 7. Nah, 7 ini sudah berhenti karena 7 sudah bilangan prima. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang ini 21. Dibagi berapa? 2 nggak bisa. 3. 21 bagi 3 berapa? 7. Oke, sekarang udah selesai poin faktornya. 14 itu 2 kali 7. Sedangkan 21 adalah 3 kali 7. KPK-nya berarti ditulis semua. Ada 2, ada 3, ada 7. Tapi ditulis salah satu kalau pangkatnya sama ya. 2, 3, 7. Nah, berarti berapa ini? 6 kali 7, 42. Oke, sekarang yang Y. 14 sama 28. Ini gampang. 28 KPK-nya. Ya. Bilangan yang habis dibagi 14 dan 28. Ya 28 itu. 28 dibagi 14, 2. Habis kan? Dibagi 14, 2. 28 dibagi 28, 1. Nah, atau kalau pakai cara ini tadi, pakai pohon faktor. Nah, bagi 2, 7. Bagi 2, 14. Ini masih terus karena 14 belum bilangan prima, masih bisa dibagi 2, 7. Oke, berarti 14 faktornya adalah 2 dikali 7. Sedangkan 28 adalah faktornya, 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 ada 7 kali 7. Ingat, namanya faktor yang diambil cuma yang bilangan faktor bilangan prima aja ya. Oke, berarti KPK-nya ditulis ada 2, ada 7. Kan ada 2 jenis ya. Cuma 2 dan 7. Tapi dipilih pangkat yang terbesar. 2 yang ini pangkat 1, 2 yang ini pangkat 2. Berarti dipilih yang pangkat 2. 7-nya juga ada 2. Ini 7 pangkat 1, 7 pangkat 1. Berarti pilih 7 pangkat 1. Berarti 2 kali 2, 2 pangkat 2 kan 4 kali 7 hasilnya 28. Nah, sekarang kelihatan X-nya 42, Y-nya 28. Berarti X lebih besar dari Y. Berarti jawabannya yang A. Ya, 60 jawabannya yang A. Oke, masih ada waktu 4 menit ya sebelum Zoom saya mati. Oke, ini seharusnya ini masih masih ada waktunya. Cuma kayaknya upgrade Zoom saya itu harusnya habisnya tuh minggu depan kok. Sekarang habis. Oke. Ya, nanti nggak masalah ya. Nanti kekurangannya saya bikin recording pembahasan. Ini kita oke, nomor 61 itu sudah mulai bukan perbandingan X dan Y. Oke, nomor 61 ini mulai kecepatan ya. Nah, ini juga hitung-hitungan lebih ke aritmatika sosial ya, kalau nggak salah ya. Baik, kita sudah membahas nomor 51 sampai 60. Sudah 10 nomor. 10 nomor selanjutnya akan saya bahas di recording ya. Yang saya akan bahas nomor 61 sampai 70 ya untuk recording selanjutnya. Baik, untuk malam ini sampai sini ya. Kita bertemu lagi besok. Mohon maaf karena ini ada kesalahan teknis. Saya belum upgrade Zoom ternyata. Yang saya kira minggu depan habisnya. Baik, semoga sukses ya. Nanti saya akan langsung bikin kok ya. Saya langsung bikin rekamannya. Nanti saya upload. Linknya saya kirim di grup. Baik, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya bagi kita semua.